Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk meluangkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu ajakan dari Yesus untuk mencintai kebenaran. Yesus di hadapan para pendengarnya atau orang yang dikatakan tadi dalam Injil, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa dirinya itu adalah pembawa kebenaran, dan kebenaran yang disampaikan itu berasal dari Bapa. Dan oleh karena itu setiap orang atau mereka yang percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan bahwa kamu hendaknya percaya kepadaku dan melakukan apa yang kukatakan. Sebab semua yang kukatakan kepadamu itu adalah kebenaran yang dikehendaki oleh Bapa yang mengutus dirinya. Tetapi teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, memang ya, tentu konsep yang disampaikan oleh Yesus itu sangat pertentangan dalam arti bahwa orang-orang Yahudi mempunyai konsep bahwa bapa mereka itu adalah Abraham. Dan demikian apa yang dikatakan Abraham itu merupakan sesuatu yang sudah cukup untuk mereka untuk bertindak di dalam kehidupan mereka. Tetapi memang di sini bahwa mereka, kita bisa pahami, belum memahami secara penuh akan eksistensi Yesus sebagai putra Allah atau sebagai Allah Putra yang datang ke dalam dunia untuk menyampaikan kebenaran. Jadi konsep atau pemahaman yang samar-samar itu tentang eksistensi Yesus yang memang memungkinkan mereka belum menerima sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dirinya itu adalah
um, diutus oleh Bapaknya untuk menyampaikan kebenaran yang adalah kehendak Bapa itu sendiri. Sehingga orang-orang Yahudi tadi itu lebih menekankan pada posisi Abraham. Tetapi memang Yesus terus berusaha untuk membuka pemikiran mereka. Bahwa kalau kamu percaya kepada Abraham dan mengakui Abraham adalah bapamu, hendaknya kamu melakukan apa yang kukatakan kepadamu atau kebenaran yang kusampaikan kepadamu. Ya sebab Abraham itu sendiri sudah berkenan kepada Allah. Dan tentunya bahwa Abraham juga sudah melakukan sesuatu yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Atau kita kenal bahwa Abraham itu mempunyai iman yang dalam kepada Allah, Yahweh, waktu itu keyakinan mereka, sehingga dia melakukan apa semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah disitulah Yesus menekankan kepada para pendengarnya, kalau kamu mengakui Abraham adalah bapamu, maka kamu juga seharusnya melakukan kebenaran yang kusampaikan kepadamu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tentu dalam hal ini tetap berada pada misinya sendiri ya, menyelamatkan manusia dari dosa atau membuka wahana cara berpikir manusia tentang kebenaran itu sendiri ya. Bahwa memang Yesus hadir sebagai Allah Putra dalam dunia menyampaikan kebenaran yang memang kebenaran itu susah atau sulit dipahami oleh manusia dengan baik. Sehingga ketika Yesus menyampaikan kebenaran itu kepada manusia, orang yang membuka hatinya tentu akan masuk ke dalam pemahaman kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi setiap orang yang menutup hatinya tentu susah untuk menerima Yesus, apalagi menerima ajaran akan kebenaran yang disampaikannya. Tentu di sini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kita yang percaya bahwa kita sungguh-sungguh meyakini setiap sabda firman yang disampaikan oleh Yesus itu merupakan kebenaran yang sejati. Dengan demikian tugas kita mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus ya, atau apa yang menjadi inti dari pewartaan Yesus untuk kita hayati dalam kehidupan kita dan melakukannya di tengah kehidupan nyata. Dan tentu itu semua Yesus mengatakan tadi bahwa jika kamu melakukan kebenaran itu, maka kamu masuk ke dalam kebenaran itu. Ya, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, begitu banyak para santo-santa ya, atau orang yang percaya kepada Yesus ya, yang sangat beriman kuat kepada Yesus sehingga mereka tidak segan-segan mengorbankan dirinya walaupun mereka harus dibunuh ya. Mereka harus meneteskan darah hanya demi mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Kita meyakini bahwa di balik iman mereka, mereka percaya sungguh bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah sebuah kebenaran ya, atau sebuah ajaran yang memang sungguh-sungguh mengantar manusia kepada suatu hidup yang baru. Hidup di mana manusia itu akan menciptakan apa yang kita sebut sebagai persaudaraan, apa yang kita sebut sebagai cinta akan kedamaian, cinta akan sesama, lalu kemudian mampu berbagi terhadap mereka yang membutuhkan. Itu semua bagi para pengikut Yesus itu atau santo-santa, para martir itu, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita pun diajarkan, meskipun dalam konteks kecil, kita diajak juga untuk mencintai kebenaran yang disampaikan oleh Yesus ya, agar kita lakukan mungkin melalui kejujuran kita, tanggung jawab, kesetiaan, lalu ya mungkin kita menampilkan diri di dalam apa yang kita sebut sebagai cita-cita atau misi Allah sendiri, misi Yesus, di mana kita mencintai nilai kemanusiaan daripada hukum ya. Jadi seperti Yesus sendiri juga ya, dia mencintai manusia lebih dari segala-galanya daripada hukum yang mengekang. Dan pada masa Prapaskah ini menjadi momen penting bagi kita untuk terus merefleksikan diri akan diri kita yang memang sungguh dicintai oleh Allah, akan diri kita yang sudah dibawa oleh Allah pada sebuah pintu kebenaran agar kita masuk ke dalamnya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk mencintai kebenaran itu sendiri. Semoga.